بسم الله الرحمن الرحيم. Begitu mengingat kepada kematian, orang itu pasti akan merubah sikap dan segala sesuatunya. Beranggapan bahwa apa artinya hidup kalau tidak diisi dengan segala kebaikan. Nah, tetapi ada juga yang berlebihan. Nah, ini tentunya yang kita tidak inginkan, khusus dalam ziarah itu. Apakah ziarah kepada keluarga atau kepada yang lain, dilakukan model ziarahnya yang katakanlah tidak menurut sunnah Rasul. Kalau beliau di dalam hadis pada dasarnya melarang dulu untuk berziarah ke kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu aku larang kalian untuk berziarah kuburan, menziarahi kubur. Kenapa? Karena pada saat itu iman belum kuat. Belum memahami sepenuhnya apa tujuan dari ziarah itu. Barangkali tujuan ziarah yang dilarang oleh Rasul, dia datang ke kuburan meminta-minta ke kuburan. Melakukan sesuatu yang benar-benar tidak ada tuntunannya dalam Islam. Itu yang kemudian dilarang. Karena perlu diketahui ini, jamaah sekalian, awal kesyirikan manusia ya, di bumi ini karena masalah kuburan di zaman Nabi Nuh. Itulah yang dihati-hatikan oleh Rasulullah, agar umat beliau jangan seperti umat di zaman Nabi Nuh yang kemudian dia datang ke kuburan beralih perasaan, bukan mengenang kepada kematian ya, terhadap dirinya, tapi meminta-minta kepada kuburan, melakukan ibadat di kuburan. Lama-kelamaan menyembah kuburan. Dari itulah Rasulullah yang tadi di dalam hadis disebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Tapi manakala sudah memahami tujuan ziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada kematian, atau juga mengenang jasa perjuangan atau semangat bagi orang-orang yang memang berjuang, bagi orang yang baik untuk menjadi keteladanan. Tapi tidak meminta-minta, tetap tidak meminta-minta. Hanya menanamkan kekuatan iman, semangat jihad, kalau bahasa agamanya begitu, semangat cinta kepada agama. Maka kata Rasulullah, ala fazuruha, kalau begitu silahkan ziarahi. Bukan berarti anjuran itu lalu suatu kepastian, tidak, tapi karena ada tujuan. Jadi bukan berarti dilarang sama sekali, tapi tidak juga diperintahkan untuk selalu ziarah. Yang kemudian nanti pada kesudahannya bisa salah tujuan. Apapun yang kita lakukan pada saat di kuburan itu kalau ziarah, tidak lain kecuali menanamkan tadi perasaan kepada diri kita tentang kematian. Rasulullah diingatkan di dalam Al-Quran, fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallauhum mudbirin. Ada dua ayat di dalam Al-Quran itu. Yang satunya, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa menjadikan orang yang mati itu menjadi mendengar. Jadi kalau orang mati itu jelas yang diisyaratkan apa itu? Yang di kuburan. Artinya begitu orang sudah meninggal, masalah ruh urusan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan, urusan Allah.
Di waktu hidup aja itu urusan Allah, apalagi kalau sudah mati. Allah lebih menegaskan lagi, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak akan bisa menjadikan orang yang mati itu mendengar. Tentu ini kan lebih utama sasarannya yang sudah dikubur. Nabi, apalagi yang lain. Lalu apa tujuan ke kubur? Ya tadi, satu-satunya itulah. Kita tidak boleh meminta-minta, apalagi menziarahi dengan perilaku yang macam-macam, sama sekali tidak dibenarkan. Ada di dalam surah Fatir, Allah memberikan perbedaan-perbedaan manusia. Sebelum Allah menyebut perbedaan orang mati dengan orang yang hidup. Diawali dengan Allah berfirman begini, "Wa ma yastawil a'ma wal basir." Tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Itu memberikan gambaran. Kemudian apa kata Allah? Wala zulumatu wala nur. Dan tidak juga gelap gulita dengan terang benderang. Wala zulumati walal harur. Dan tidak pula sama wala zillu walal harur, yang teduh dengan yang panas. Kemudian Allah lagi memberikan perbedaan. Wala yastawil ahya walal amwat. Dan lebih-lebih tidak akan sama antara yang hidup dengan yang mati. Lalu kepada Nabi dijelaskan lagi, wala yastawil ahya walal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusma'in man fil kubur. Nah, ini lebih tegas lagi. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad menjadikan orang bisa mendengar yang di dalam kubur. Sudah dijelaskan tadi kan Allah memberikan perbandingan orang hidup dengan orang yang mati, jelas tidak sama. Nah, apalagi yang ini kalau sudah dikubur. Wa ma anta bimusma'in man fil kubur. Tidaklah engkau wahai Muhammad bisa menjadikan mendengar orang yang di dalam kubur. In anta illa nadhir. Engkau itu tidak lain wahai Muhammad adalah sebagai pemberi peringatan. Itu dalam surah Fatir. Itu Nabi begitu, apalagi yang lain. Artinya manakala kita atau siapapun ya yang ziarah ke kubur, tujuan utama hanya itu tadilah. Sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah untuk mengingat kepada kematian. Tapi kadang-kadang bukan hanya di bulan puasa aja, di luar bulan puasa ada cara, ada gaya pada saat datang ke kuburan. Kalau umpamanya kuburan itu orang yang terhormat. Nah, ini kan ada kaitannya juga orang yang kadang-kadang mudik. Mudik pulang kampung, orang tua atau keluarga yang dekat meninggal. Maka yang mudik itu datang ke kuburan seakan-akan atau mereka memang beranggapan mau melepas kerinduan. Datang ke kuburan. Waduh, diperlakukan kuburan seperti barang hidup. Batu nisan yang terdiri dari batu, itu jelas. Batu nisan, waduh, dirangkul-rangkul, dicium, dipeluk dan sebagainya. Sama sekali itu tidak dibenarkan. Apa batu nisan? Tapi bukan hanya yang orang yang mudik pulang kampung yang biasa melakukan itu. Bahkan dalam acara tertentu kadang-kadang kalau itu orang yang dianggap terhormat, diadakan acara tertentu terhadap kuburan, datang yang mungkin dia anggap, ya yang datang ini ya, yang datang kalau memungkinkan dekat dengan kuburan, ramai-ramai memeluk, mencium, mengecup batu nisan.
Persis seperti orang yang tawaf kemudian kesempatan di Hajarul Aswad. Barangkali begitu. Wah, dengan Hajarul Aswad itu begitu. Begitulah dengan batu nisan. Kadang-kadang begitu. Apa samanya? Gak ada. Kalau disamakan, ya jelas kan, Hajarul Aswad lain. Syariatnya tertentu. Batu nisan hanya ciri yang dibuat untuk tanda ini tempat ini telah ada jasad yang ditanam. Jasadnya pun tidak diketahui, urusan Allah. Tapi kalau kita mengacu kepada ayat Al-Quran, Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah engkau kami jadikan. Wa fiha nu'idukum, dan kembali ke tanah. Artinya begitu meninggal itulah. Kemudian setelah itu wa minha nukhrijukum taratan ukhra, nanti dibangkitkan lagi. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mempertanyakan, ya Allah bagaimana kalau kami ini sudah menjadi tulang belulang. Bahkan kadang-kadang bukan tulang belulang lagi, tidak ada ciri-cirinya, begitu sudah lama. Bagaimana? Allah menjawab, siapa yang menciptakan, itulah yang berkuasa untuk membangkitkan. Jadi belum tentu orang yang telah dikuburkan sekian puluh tahun atau ratus tahun, kemudian didatangi, diziarahi, diadakan acara tertentu, jasadnya masih di dalam itu, belum tentu. Alam kubur, nah kan kalau yang disebutkan alam kubur, alam barzah, itu bukan berarti yang kemudian tadi orang dikuburkan diberi tanda, bukan berarti itu keberadaan dia. Kemudian kita datang beramai-ramai. Ada yang bahkan tawaf, semacam tawaf. Keliling, mengelilingi. Untungnya ya mungkin di sini kita tidak melihat. Di beberapa negara ada yang melakukan itu khusus kepada mereka yang berpaham, terutama Syiah. Mereka tawaf di sekitar kuburan. Bahkan kuburan yang mereka agungkan semacam Husain cucu Nabi. Husain bin Ali bin Abi Thalib, anak dari Fatimah, cucu Nabi. Itu mereka datang menziarahi dan mereka tawaf berkeliling kuburan. Seperti tawafnya orang di Baitullah. Bahkan yang anehnya lagi begini, ada mengklaim 3 tempat. Di Mesir katanya kuburan Husain. Bisa diziarahi, memang kan di situ ada gitu dan ramai, apalagi bulan puasa. Tapi di Syria juga ada kuburan Husain. Yang jelas kepalanya ada gitu, kuburan kepala Husain di Masjid Muawiyah. Kuburannya bulat. Nah, itu katanya kuburan kepala Husain. Karena peristiwa Karbala itu kan Husain dipenggal. Bahkan kata mereka, kepala Husain itu diabadikan di dalam batu yang berlobang. Nah, itu sampai sekarang ada batu yang berlobang itu ditempel di dinding masjid itu. Orang kalau ke situ sering memasukkan kepala ke situ kan, dan baunya wangi. Memang disapu dengan minyak wangi gitu, jadi wangi gitu. Kata mereka itu bekas kepala Husain diabadikan sebelum dikuburkan. Dan ada lagi orang yang mengklaim jasad Husain dikuburkan di Irak. Itu karena mereka mengagungkan Husain luar biasa. Mereka tawaf. Mazhab Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan cara yang demikian itu adalah salah satu dari dosa besar. Bahkan bisa menjadikan syirik. Jadi orang yang datang ke kuburan dengan melakukan, walaupun tidak persis seperti gaya orang Syiah yang keliling tawaf
tidak harus begitu. Tapi datang dengan gaya-gaya tertentu, jangan-jangan termasuk apa yang dihukumkan oleh ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Salafus Saleh adalah sebagai dosa besar dan bahkan bisa syirik. Apa? Datang ke kuburan dengan macam-macam gaya seperti menyembah, begitulah. Menghadap lagi ke kuburan. Kenapa harus menghadap ke kuburan? Kalau umpamanya membelakangi, umpamanya begini, seperti saya ini. Di belakang saya kiblat, arah kiblat. Pada saat posisi ziarah, umpamanya kan kuburan di depan. Saya membelakanginya. Terus beginilah, atau saya juga berdoa, kira-kira perilaku saya itu dibilangin apa? Datang ke situ, ke kuburan, orang-orang pada menghadap ya ke kuburan. Yang datang dari sebelah kanan menghadap ya ke kuburan. Sebelah kiri begitu juga. Ya terutama yang di belakang tentu menghadap kuburan. Ramai-ramai. Apa tujuan menghadap itu? Nah, ini sudah mengarah kepada sesuatu yang tidak benar. Kenapa pada saat ziarah menghadap ke kuburan, kemudian melakukan sesuatu? Inilah yang di dalam Al-Quran yang diisyaratkan oleh Allah pada surah Fatir ini ya, dari ayat 19 sampai ayat 23. Allah memberikan perbandingan. Nah, seakan-akan coba bedakanlah kalian antara kalian yang hidup dengan yang mati itu apa? Kenapa kalau umpamanya meminta, karena menghadap itu kan sebagai isyarat meminta. Kalau mendoakan gak perlu menghadap-hadap. Dan kalau mendoakan mintalah kepada yang hidup. Yang lebih hidup untuk yang mati. Allah yang menghidupkan. Jadi dengan cara demikian, itulah yang dikhawatirkan oleh para ulama. Sehingga kalau kita melihat di dalam buku akidah, ya, dalam buku tauhid, urutan pertama minal kabair, di antara dosa-dosa besar, para ulama memposisikan nomor 1 adalah urusan dengan kuburan. Walaupun dosa besar itu seperti syirik, tapi syirik juga kadang-kadang dilakukan di saat orang berada di kuburan. Meminta kepada kuburan yang di kuburan sudah mati. Meminta hanya kepada Allah. Kalau meminta kepada Allah, apakah harus datang ke kuburan? Justru kalau umpamanya meminta kepada Allah, kemudian datang ke kuburan, itu bisa menipiskan keyakinan kita bahwa Allah Maha tahu, bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha melihat. Itu terjadi penipisan akidah. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan pada saat di rumah terhadap orang tua umpamanya yang telah meninggal dunia. Berarti keyakinan kita benar. Allah Maha tahu bagaimanapun juga kita. Kita berdoa, Allahumma gfirli di rumah, wali walidayya. Ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku yang kuburannya jauh di Jawa, di Sumatera atau di mana. Dengan itu Allah mendengar, menambah keyakinan kita. Betapa kita umpamanya di sini di Palangkaraya berdoa untuk orang tua yang menyampaikan Allah Maha mendengar. Tidak perlu datang. Dan banyaklah dari sifat-sifat Allah. Dengan kita ada keyakinan yang benar. Jadi waktu lebaran yang kadang-kadang ada perlakuan yang ya katakanlah berlebihan, maka yang demikian itu hendaknya dihindari. Kebaktian kepada orang tua tidak harus kita datang, asalkan kita memang ada kesungguhan untuk mendoakan kepada orang tua. Jauh dan dekat sama. Makanya dulu kami sering berpesan kepada orang yang mau mudik. Orang yang memang berpisah dengan
orang tuanya. Kalian tidak harus datang kalau memang tidak bisa atau sulit. Waktu COVID kemarin ada mahasiswa menangis-nangis. Kenapa? Karena tidak ketemu waktu lebaran dengan orang tua katanya. Nggak ketemu, nggak bisa lebaran. Sebenarnya tidak harus begitu. Ya akhirnya kami nasihatilah. Doa kalian dengan tulus di sini lebih baik daripada datang menghadap orang tua dengan susah payah dalam kondisi COVID begitu dan kemudian lagi biaya yang cukup besar. Sudahlah beritahu orang tua. Tidak bisa datang kemudian ya berdoa dengan tulus untuk orang tua. Yakin itu akan sampai. Ya Allah lah yang menyampaikan, tidak harus kita datang. Memang kan istilah kerinduan itu ada ya secara naluri ya gitu, secara fisik begitu ada orang. Tetapi carilah yang terbaik. Apalagi kadang-kadang nih maaf ya kalau umpamanya mudik. Kan di akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu hari-hari yang baik untuk beribadat. Mudiknya untung kalau umpamanya seperti orang naik pesawat. Ini kadang-kadang ada yang naik kapal. Nah, berapa hari perjalanan. Kalau di Jawa itu ada yang mau naik kereta berhari-hari menunggu untuk dapat tiket. Dalam kondisi menunggu itu ibadat puasa. Bisa tidak dibayangkan. Tidak sebaik kita berada di rumah. Itu kalau orang yang tadi. Atau pada saat perjalanan mudik tadi. Walaupun orang yang dalam perjalanan dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi tidak sebaik kalau dia berada di rumah. Ini terutama yang jauh-jauh. Ada yang sampai 3 hari kan dalam perjalanan. Artinya yang nilai-nilai pada bulan Ramadan itu sering tersingkirkan. 3 hari umpamanya kita ambil contoh. Dalam perjalanan orang. Kalau puasa dibolehkan untuk tidak berpuasa. Adakah kesempatan yang lowong kemudian berzikir? Tidak mungkin. Ya kan? Atau mengaji yang ada di bulan Ramadan. Adakah qiyamul lail tarawih pada malamnya selama dalam perjalanan? Belum tentu. Yang ada hanya pada bulan Ramadan. Ini bukan berarti kita melarang ya mudik. Pertimbangkanlah demi ketakwaan. Syukurlah nanti selesai Ramadan bisa mengqadha apa yang ditinggalkan. Apalagi yang jauh kan, yang perjalanannya sampai sekian naik kereta katanya segala atau naik bis. Berapa hari tidak puasa, setelah Ramadan puasanya diqadha, dibayar. Tetapi beberapa nilai-nilai yang diharapkan ada pada bulan Ramadan. Apalagi kalau akhir-akhirnya itu yang berdasarkan hadis ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tidak terulang pada bulan lain. Kecuali pada bulan Ramadan setahun. Sekali. Ini keutamaan-keutamaannya dalam kita mau beribadat. Dan masih banyak tentunya ya hal-hal yang kita melaksanakan di luar bulan Ramadan, apa yang kita lakukan. Tetapi jangan juga hal-hal yang bersih, yang suci, bulan yang terkenal dengan syahrul ibadah, dinodai dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sekali perlakuan yang sering ada ziarah. Tapi bukan saja ya, sekali lagi bukan saja itu pada bulan Ramadan. Pada bulan-bulan yang lain pun hati-hati kita dengan masalah kuburan. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, menghati-hatikan kepada umat beliau pada saat itu. Karena ada kemungkinan perlakuan yang tidak baik terhadap kuburan. Ada yang, ya itulah tadi yang kalau ada yang ziarah yang luar biasa begitu. Kemudian ada acara, ada itu ini. Hendaknya tidak terjadi bagi kita.
Kita ingin akidah kita baik, sempurna. Kalau di bulan Ramadan puasa kita diterima dengan baik. Kemudian berikutnya nilai-nilai Ramadan kita abadikan. Kita lestarikan sedapat mungkin pada bulan-bulan berikutnya. Insya Allah apa yang kita harapkan dengan la'allakum tattaqun atau pada ayat yang 186 Allah berfirman la'allahum yattaqun, kaitannya dengan ibadat puasa itu bisa tercapai bagi kita. Mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang akan dibalas dengan nilai yang tertinggi berupa surga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu di dalam Al-Quran disebutkan. Bersegeralah meminta ampun kepada Tuhanmu, kepada Allah. Cara meminta ampun adalah dengan banyak beramal ibadah sesuai dengan petunjuknya, ya, sesuai menurut peraturannya, ketentuannya. Dan surga yang seluas langit dan bumi. Kita tidak bisa membayangkan tentunya. Itu karunia Allah yang tak terhingga. Luas dan pokoknya segala sesuatunya. Ya, itu akan diterima di akhirat nanti. Uiddat lil muttaqin. Hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antaranya yaitu tadi. Puasa dengan baik. Tanpa ada noda. Nilai-nilai dosa besar. Apalagi kesyirikan. Yang kita lakukan dan ibadat yang lain dengan baik, insya Allah kita akan tergolong orang yang muttaqin. Inilah Bapak Ibu sekalian yang terhormat, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur sehingga bisa melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di bulan Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.